Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 47. Kedatangan tamu yang tidak diundang. Seluruh pasang mata menoleh ke arah sumber suara, termasuk Kirania. Tak sedikit yang berdecak kagum melihat penampilan Ella hari ini. Langkahnya semakin mendekat sepatu heelsnya yang beradu dengan lantai marmer yang cukup mengkilat. Atmosfer di lobi hotel mewah ini seketika berubah mencekam. Semilir angin menghembus begitu cepat, menyapu seluruh permukaan termasuk rambut Ella yang tertiup angin, semakin menambah kesan elegan. Tubuh seksinya terlihat sempurna karena Ella tak mengenakan jas putihnya. "Lepaskan dia," ucapnya sekali lagi tepat berada di depan Kirania. Ella bersedekap dada menatap Kirania dengan tatapan tenangnya, namun jika diperhatikan tatapan itu cukup mematikan. "Tapi Nona, dia tidak ada list di dalam undangan. Kami takut dia membuat onar di acara ini," ucap salah satu pengawal yang masih mencekal tangan Kirania. Ella menatap sang pengawal. "Biarkan saja, lepaskan dia," menatap ke arah Kirania. Dengan senyum tipisnya, kedua pengawal itu menuruti. Ucapan Ella melepaskan Kirania. "Ella terkekeh, kau ingin masuk bukan? Yuk, pintu terbuka lebar untukmu Kirania." Ella menekan setiap katanya. Kirania menatap Ella dengan tatapan bencinya. Nafasnya semakin memburu meneliti penampilan Ella yang tampak mengagumkan. Kirania benci ini. "Kenapa diam?" Terpesona," tanya Ella mengejek dengan mengangkat sebelah alisnya. "Kau sebagai wanita pun merasa terpesona? Apalagi Enrico. Bahkan dia selalu mendesahkan mamaku di ranjang." Bisik Ella membuat darah Kirania semakin mendidih, wajahnya merah, tangannya mengepal. "Apa mereka sudah sejauh itu? Kenapa dulu Eric tak mau menyentuhku, bahkan menciumku saja tidak?" Benaknya berbicara, "Kurang ajar. Lo harus mati. Nggak ada yang boleh mendapatkan Eric selain aku," berteriak Kirania. "Hahaha. Bahkan seluruh dunia juga tahu kalau Anda di sini yang meninggalkan Eric. Anda juga yang membuang Eric demi nangkang di bawah kukungan Igar, bukan? So, jangan menjadi paling tersakiti di sini, paham?" Disarkas Kewe dengan santainya, namun cukup membuat Kirania tertampar. "Saran saya, lebih baik Anda putar badan, melangkah anggun, lalu pergi meninggalkan tempat ini, daripada Anda tetap masuk. Semua orang di sana nggak akan notice Anda. Dulu memang Anda adalah ratu di hati Eric, tapi itu dulu. Nggak sekarang." Eric sudah sadar, ia lebih memilih berlian daripada batu kali seperti Anda. Daripada sibuk notice Eric yang nggak sama sekali mau sama Anda, lebih baik Anda perbaiki diri dan penampilan Anda. Dengar-dengar, sama yang itu udah nggak dipakai lagi ya PS. Jangan-jangan dia bosen sama goyangan Anda yang kurang mantap. Hihihi, bisik Ella menggoda Kirania. Kalian jangan lupakan ekspresi Kirania yang tak bisa digambarkan lagi. Marah, benci, malu, nguak entah kata, apalagi. Ella sukses membuat Kirania tak berkutik sedikit pun. Atensi semua orang berpindah saat beberapa pria tampan dan para wanita yang berjalan di belakangnya bergerak menuju tempat Ella dan Kirania. Saat ini, semua pasang mata terpusat ke mereka semua. Keduanya juga menoleh ikut menatap segerombolan pria yang dipimpin oleh kekasihnya itu. "Tituan Ciel, maafkan kami karena terjadi keributan yang tak bisa kami cegah," ucap pengawal menunduk hormat dengan takut-takut. "Bukan salah kalian kali, emang Cep gatal ini suka keras kepala. Udah nggak dapet undangan, masih ngeyel mau masuk. Kan kasihan." Celetuk Vina yang tak bisa menahan mulutnya. Banyak kata-kata yang Vina siapakan untuk mengultimatum wanita itu. Mengabaikan ucapan Vina, Kirania mencoba mencari perhatian Eric, berharap Eric akan membantunya. "Eric, mereka kasar sekali sama aku, termasuk dia,"
menunjuk ke arah Ale. Kata-katanya sungguh menyakitkan. Hati aku terluka, Rick. Bukan dulu kamu selalu melindungi aku, kamu akan menghabisi siapa saja yang membuatku menangiskan, Rick. Terengeknya manja, berharap Kirania mendapatkan perlakuan layaknya Queen oleh Eric. Hal itu membuat seluruh pasang mata memuntahkan isinya. Bagaimana bisa ada tuh wanita yang tak tahu malu seperti itu? Aku hanya ingin mengucapkan selamat sama kamu dan bertemu dengan Om sama Tante, sambungnya lagi. Lalu ia berjalan mendekat ke arah Eric yang masing-masing menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Stop di sana. Jangan mendekat, ini sangat mengganggu. Sebaiknya kamu keluar, saya tidak sudi badan kotormu ini menginjakan kaki di sini. Usir Eric dengan mata tajamnya, membuat Kirania seketika membeku tak percaya. Rick, kamu tegas sama aku? Aku yakin kamu masih sayang sama aku. Kamu masih belum move on. Kamu menjadikan dia hanya untuk membuatku cemburu, kan, Rick? Menunjuk ke arah Ile yang tengah asyik menonton keduanya dengan wajah tengilnya. Drama banget sih hidup lo, astaga. Jonathan menimpali. Pak Cika, bawa mereka, Pak. Jangan kasih dia jalan. Suruh ngesot. Kalau nggak Norwa tidak paksa. Natita Ewe dengan tegas, lalu kedua pengawal itu menarik kedua tangan Kirania kembali. Tentu kekuatan dia tak sebanding dengan kedua orang berbadan kekar itu. Lepaskan. Kalian jangan kurang ajar. Dasar bodoh, lepas. Aku nggak mau ngesot. Teriak Kirania semakin banyak menjadi sat. Dirinya dibawa dan ditekan kedua bahunya agar ia berikan ngesot. Menarik, kamu harus masuk ke dalam kukunganku manis. Aku tidak sabar. Apalagi body seksimu itu. Hell, berbeda jauh sekali dengannya. Kekeh Edgar yang tak jauh dari sana, memperhatikan mereka semua. Hari ini telah usai, langit malam bertabur bintang, menghiasi bumi dengan segala isinya, berada di salah satu kamar mewah yang ada di dalam hotel ini. Ketiga wanita itu tengah berbaring di ranjang yang sama, membentuk lingkaran. Jeng El dan Eric memang malam ini sengaja menginap di hotel milik Ludovic ini, setelah drama sedikit tadi siang. Hai, sumpah ya gue kesel banget, tuh muka sok polos nyanjir. Vina heboh, apalagi lo Vin, gue pengen cakar tuh wajah. Sok polos banget, padahal suka berkeringat dan mendesah. Ella bergidik ngeri. Maureen kenapa sih? Sariawan lo dim terus dari tadi? Ucap Vina diangguk ke Ale. Nggak apa-apa gue, hanya mikirin kerjaan. Kilah Maureen, tak mungkin ia jujur dengan perasaannya. Karena saat ia hendak keluar mengambil laptop di mobil, tak sengaja bertemu dengan Divano di dalam lift. Kejadian itu begitu cepat, dan itu bukan mau mereka Maureen yang tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menubruk ke arah Divano, lalu bibir mereka tak sengaja bertemu. Perasaan campur aduk saat itu, terlebih Divano yang di situ hanya diam bak orang bodoh. Lo jangan kasih Maureen tugas banyak-banyak. Kenapa sih? Masa di waktu yang seharusnya untuk istirahat ini mikirin kerjaan? Gerutu Vina menyalahkan LA. Setahu gue hari ini gak ada jadwal apapun, Rin. Letanya Ila menyipit. Maureen terkejut dan gelagapan mendapat pertanyaan LA. Meninggalkan geng kamar cewek ini, kelebihan telah terjadi di kamar Eric dan ketiga temannya. Di dalam kamar yang cukup luas dan mewah ini, alunan musik begitu jelas terdengar layaknya klub malam. Banyak botol minuman keras yang tersaji di sana. Angga dan Jonathan terlihat paling menikmati acara ini, terlebih ia ditemani dengan beberapa wanita yang Eric sewa untuk merayakan pengangkatan jabatan, lebih tepatnya kedua sahabat sengkleknya yang meminta. Angga dan Jonathan begitu menikmati dengan wanita di sampingnya masing-masing, tidak dengan Devano yang sedari tadi diam, tak minat, justru mengusir wanita yang disiapkan untuknya. Pikirannya melayang pada kejadian beberapa jam yang lalu. Bibir manis milik Maureen memenuhi otaknya. Perlahan bibirnya terangkat, Tuhan pun seolah memperlancar urusannya.